Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nita Damayanti, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Sejak tahun 2018, saya bergabung di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri sebagai dosen tetap hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah patologi. Mata kuliah patologi adalah mata kuliah dengan bobot SKS 1 SKS teori yang diberikan pada semester 2. Dalam proses belajar mengajar, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya mulai dengan menyusun rancangan pembelajaran semester atau yang disebut sebagai RPS bersama dengan tim dan tentunya disetujui oleh Ketua Program Studi atau Kaprodi. Di dalam RPS yang kami susun sudah tercantum deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah, patologi adalah mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar proses patologi pada sel dan jaringan, serta proses patologi pada gangguan gerak berdasarkan movement science. Capaian pembelajaran mata kuliah patologi adalah mahasiswa mampu menguasai teori ilmu humaniora, ilmu biomedik yang meliputi anatomi, fisiologi, patologi, biomolekuler, farmakologi, fisika, biokimia, neuroscience, dan histologi, dan juga movement science yang terdiri dari kinesiologi, biomekanika, fisiologi latihan, dan ergonomi dalam menyelesaikan gangguan gerak dan fungsi berdasarkan prosedural baku. JPMK mata kuliah mahasiswa adalah mampu menguasai teori konsep ilmu biomedik patologi dan movement science dalam dasar pemahaman untuk menyelesaikan gangguan gerak dan fungsi berdasarkan prosedural baku. Untuk bahan kajian mata kuliah ini adalah satu, yaitu konsep dasar patologi yang terdiri dari struktur sel, homeostasis, jaringan ikat, jejas atau cedera sel yang reversibel maupun irreversibel, kematian sel, dan adaptasi sel. Kemudian, inflamasi akut dan kronik beserta proses penyembuhan dan perbaikan jaringan, baik jaringan soft tissue maupun jaringan hard tissue serta keterkaitannya dengan rasa nyeri. Selain itu juga membahas tentang metabolisme glukosa, karbohidrat, lemak, protein dalam proses penyembuhan. Juga membahas tentang sistem imunitas dan respon ilmu, kelainan kromosom, dan penyakit genetika. Juga membahas tentang patologi infeksi, terutama adalah jenis mikroorganisme, perkembangan infeksi, terapi, resistensi antibiotik, dan tentang neoplasia atau karsinogenik dan faktor-faktor resiko. Juga menerangkan tentang bahan kajian tentang patofisiologi nyeri, terutama mekanisme nosiseptik dan dimensi dari biopsikososial, dan juga patologi muskuloskeletal regional dari ekstremitas atas yaitu shoulder, elbow, wrist, hand, dan ekstremitas bawah yaitu hip, pelvis, knee, ankle, foot, dan spine. Juga patologi gait baik yang normal maupun yang abnormal, movement disorder, dan tentunya penyakit-penyakit reumatik. Materi pembelajaran dari mata kuliah patologi ini akan diupload di Oasis. Materi pembelajaran dari mata kuliah patologi ini mengacu pada pustaka utama dan pustaka pendukung dan juga berasal dari buku textbook dan jurnal-jurnal penelitian yang relevan dan tentunya yang terbaru. Sistem pembelajaran pada perkuliahan saya menerapkan sistem pembelajaran dengan student center atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui beberapa strategi. Yang pertama, strateginya adalah strategi dengan sistem pembelajaran dengan metode hybrid yaitu luring dan daring. Untuk metode daring dilakukan baik secara sinkronis maupun unsinkronis. Untuk metode interaktif, pelaksanaan kuliah yang dilakukan baik secara tatap muka di kelas dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi maupun studi kasus. Pada proses perkuliahan, saya menitik beratkan pada proses interaction dengan mahasiswa. Saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu mereka, terutama terkait dengan
apa yang terjadi pada tubuh, terutama pada saat sakit. Di tengah-tengah perkuliahan, saya akan bertanya atau memancing respon dari mahasiswa tentang materi yang sedang saya bahas dan juga keterkaitannya dengan pendekatan klinis, terutama dengan contoh kasus yang akan banyak ditemukan di dunia kerja, sehingga mahasiswa menjadi lebih tertarik belajar patologi dan dapat mengelaborasi proses terjadinya sakit dan tata laksana sesuai dengan proses patologi yang terjadi. Pada proses assessment, pada akhir perkuliahan, saya akan melakukan evaluasi untuk menilai tercapainya capaian pembelajaran sesuai dengan materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pretest, posttest, kuis, dan penugasan dengan memberikan batas tingkat waktu pengumpulan. Sistem penilaian terdiri dari penilaian formatif, yaitu komponen keaktifan mahasiswa sebesar 15% dengan indikatornya adalah keaktifan mahasiswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan di dalam kelas, dan penugasan 25% dengan indikator penugasan dikumpulkan tepat waktu, orisinil, dan kreativitas sesuai dengan rubrik penilaian. Untuk penilaian sumatif adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Pelaksanaan ujian sumatik baik UTS maupun UAS sesuai dengan penjadwalan dari prodi yang dilakukan secara computer based test dalam bentuk butir soal pilihan ganda sesuai dengan tujuan pembelajaran. Transparansi hasil assessment diberikan kepada mahasiswa dan diberikan waktu kepada mahasiswa untuk konfirmasi hasil penilaian yang didapatkan ke dosen penanggung jawab mata kuliah sebelum nilai difinalisasi. Dan berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara ruling pada mata kuliah patologi dengan materi patologi penyakit muskuloskeletal pada shoulder region. Selamat pagi. Pagi, Dok. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Sudah siap kita mulai perkuliahan hari ini? Sudah, Dokter. Tema kita hari ini tentang apa? Patologi penyakit muskuloskeletal pada shoulder region. Oke, kita sudah belajar anatomi di semester lalu ya. Sekarang kita akan belajar patologi penyakit muskuloskeletal terutama pada shoulder. Semua punya shoulder? Punya. Coba digerakin shouldernya. Gerakannya bisa apa? Yuk, coba ke atas. Bisa bergerak bebas ya shouldernya. Oke, boleh minta tolong next slide. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tujuannya adalah adik-adik sekalian agar bisa menganalisa patologi terhadap penyakit muskuloskeletal terutama di regio shoulder. Nah, ini ada beberapa penyakit, ada 7 yang harus kita kuasai. Nah, nanti ke-7 penyakit itu kalau kalian sudah lulus dan praktek sebagai fisioterapi pasti akan ketemu jenisnya ya. Jadi, mari kita belajar bersama-sama. Oke, next. Sebelum mulai kita pretest dulu ya. Ambil kertas, siapkan. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, sudah selesai pretestnya. Dari belakang kertasnya dikumpulkan ke depan. Yuk. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan ya dengan mata kuliah hari ini. Oke, kita akan mau belajar shoulder. Masih ingat shoulder itu adalah suatu struktur yang sangat kompleks. Masih ingat ada berapa sendi di shoulder? 7, Dokter. 7. Oke, siapa yang bisa menjawab kira-kira ada 7 sendi apa aja? Ya, saya Dokter. Oh baik, silakan Mbak. Baik, yang pertama ada sendi glenohumeral, yang kedua ada suprahumeral, kemudian ada acromyoscapular, clavikular, kemudian ada scapuloparietal, kemudian ada sternoclavikular dan osteosternal, kemudian ada costovertebral dan bicep Mekanisme. Jadi betul ya, di sendi bahu kita ingat kembali pelajaran anatomi, ini adalah sendi yang kompleks. Ada beberapa tulang di situ dan antara tulang itu membentuk persendian.
Sendinya ada yang sendi true joint sama ada yang sendi false joint. Nah, yang false joint itu adalah sendi suprahumeral, scapulocostal dan costosternal. Oke. Nah, selain tulang dan sendi, ternyata dia juga ada otot dan saraf dan peredaran darah. Jadi kalau kita balik lagi ke anatominya, kira-kira kalau strukturnya banyak di situ, kemungkinan untuk cederanya banyak nggak? Cederanya bisa berasal dari mana aja? Bisa dari tulangnya, dari sarafnya, dari ototnya, dari sendinya. Yang menghubungkan sendi dengan sendi apa namanya? Ligamen. Selain di ligamen juga di situ ada yang namanya bursa. Dan jangan lupa di sendi bahu ada yang namanya labrum dan kapsul. Nah, kalau kita berbicara tentang patologi, pasti salah satu struktur ini bisa menimbulkan cedera dan menyebabkan masalah di shoulder kita. Oke. Next, masih ingat gerakan sendi? Tadi kita udah mencoba gerakan sendi kita ya. Gerakan sendi kita luas geraknya ada berapa? 0 sampai 180 untuk gerakan fleksi dan ekstensi. Ekstensi berapa? 0 sampai 60. Kalau abduksi 0 sampai 180. Untuk internal rotasi dan eksternal rotasi 0 sampai 90 derajat. Masa 60 ya. Oke. Nah, untuk gerakan sendi ini ternyata dia ada dua gerakan. Jadi ada gerakan 135 derajat sama 75 derajat. Jadi, nah gerakan 0 sampai 180 itu dibedakan menjadi dua. Jadi dibagi menjadi dua. 135 derajat dan 75 derajat. Jadi kalau kita ada penyakit yang membuat sendi kita, bahu kita tidak bisa bergerak 180 derajat, kemungkinan patologinya bisa di dua area ini, bisa dicabutnya maupun di daerah fosanya. Oke. Salah satunya juga adalah adanya yang tadi kita bilang ada kapsul sendi. Kapsul ini sangat melekat, jadi dia sangat melekat dan dia mudah sekali terjadi perlengketan dan dia berfungsi untuk mencegah terjadinya pergeseran atau subluksasi sendi bahu. Nah, ini juga yang tadi ada membran sinovium sama ada bursa. Bursa ini yang memungkinkan adanya gerak yang untuk meluncur. Nah, kalau bursa ini terjadi gangguan, dia bisa menjadi, kalau misalnya infeksi, dia terjadi yang namanya bursitis dan dia bisa menyebabkan nyeri. Oke, next. Nah, ini yang harus kita hafal dan pahamin betul karena nanti akan terkait sama tata laksana kita sebagai seorang fisioterapis. Jadi di sendi bahu, kalau tadi tulangnya ada 7, sendinya ada 7, ototnya ada berapa? 9. Nah, yang 5 adalah premovernya. Kita sebut sebagai otot apa? Intrinsik. Otot intrinsik. Dan kita sebut dengan singkatannya apa? SIT ya. SIT apa singkatan dari apa? Otot supraspinatus, infraspinatus, teres minor dan subscapularis. Masing-masing punya fungsinya masing-masing dan dipersarapi oleh masing-masing. Oke, next. Nah, selain itu kita review ulang ya. Ternyata di sendi bahu itu juga banyak persarafannya. Jadi persarafannya asal mulanya nenek moyangnya adalah dari cervical 5 sampai thoracal 1. Dan kemudian dia bercabang yang namanya plexus brachialis bercabang menjadi saraf-saraf yang kita sebut sebagai saraf perifer. Di situ ada saraf axillaris, ada saraf musculocutaneous, ada saraf radial nerve sama medianus. Nah, ini ya, jadi bahu ini sangat kompleks. Selain di syaraf pasti ada pembuluh darah yang mengikuti, pasti ada vena dan arteri yang berjalan bersamaan dengan sarafnya. Nah, tadi kita udah review sekilas tentang anatomi sendi bahu. Sudah pada ingat ya? Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke inti pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kelainan pada shoulder. Nah, kelainan pada shoulder yang hari ini kita akan pelajarin ada 5 yang utama, yaitu adanya impingement syndrome. Impingement syndrome yang pertama, frozen shoulder,
rotator cuff injury, dan jangan lupa ada tadi bursitis, tendinopati, dan degeneratif. Oke, kita mulai dengan yang pertama, shoulder impingement syndrome. Ada yang tahu definisi dari shoulder impingement syndrome? Angkat tangan. Oke, silakan. Ada penjepitan pada struktur jaringan lunak pada ruang subakromial. Oke, betul ya. Oke, nah terima kasih Mbak Ajeng, silakan duduk. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Kan tadi Mbak Ajeng udah menjelaskan ada yang terjepit di ruang subakromial. Kira-kira yang terjepit itu otot-otot apa aja? Ada yang tahu? Saya dokter. Oke, silakan Mas. Untuk otot-otot yang terjepit itu seperti tendon rotator cuff dokter. Oke, rotator cuff. Oke, jadi jawaban Matthew betul ya, rotator cuff, tapi masih kurang lengkap. Nah, untuk rotator cuff-nya itu ada predileksi tertentu yang lebih sering terjepit, yaitu otot-otot supraspinatus. Ya, jadi dari antara rotator cuff itu yang paling utama adalah supraspinatus. Tapi dia juga bisa selain rotator cuff juga bisa kena penjepitan di otot-otot bicep yang longus ya. Oke, terima kasih ya. Oke, nah kita boleh lanjutkan ya. Ini adalah sindrom impingement, ini adalah salah satu sindrom yang paling sering kita temui karena keluhannya nyeri ya. Nyeri terutama akibat gerakan mengangkat lengan yang terlalu sering ya. Nah, ini biasanya bisa pada pemain-pemain olahraga atau pada ibu-ibu rumah tangga yang misalnya ya kitchen setnya taruh piring atau taruh apa yang di atas yang berat-berat atau naruh barang-barang di atas lemari yang berat-berat ya. Atau yang sekarang lagi ngetren, mungkin orang-orang yang main padel, main tenis, itu bisa juga terjadi yang namanya shoulder impingement syndrome. Penyebabnya apa sih? Jadi penyebabnya itu bisa dibagi menjadi dua. Faktor yang dari dalam kita sebut sebagai faktor intrinsik dan faktor dari luar yang kita sebut sebagai faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini apa ya? Yang ada di dalam tubuh kita, yaitu yang terutama adalah degenerasi. Jadi tendonnya menua, terjadi degenerasi atau terjadi gangguan vaskularisasi sehingga peredaran darah ke arah tendon atau ototnya itu berkurang dan menyebabkan elastisitas tendonnya juga berkurang sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan otot-otot. Nah, itu adalah salah satu penyebab intrinsik. Tapi ada faktor-faktor ekstrinsik juga yang mempengaruhi terjadinya impingement syndrome. Kalian masih ingat tadi kayak kita bahas tulang. Nah, di tulang skapula itu ada tonjolannya yang namanya akromion. Nah, akromion itu ternyata karakteristiknya untuk tiap orang itu berbeda. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, kalau yang tipe 1 itu bentuknya tumpul. Yang tipe 2 itu bentuknya seperti kait. Kalau yang ke tipe 3 itu seperti golok gitu ya, runcing. Jadi kalau dia ruangannya itu sempit karena tipe dari akromionnya ini, kemungkinan orangnya akan lebih tipe 3 akan lebih sering terjadi shoulder impingement dibandingkan tipe 1 meskipun aktivitasnya sama. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas. Baik, saya kan sebelumnya main futsal dok. Ini shoulder saya sebelah kiri itu waktu digerakkan gini bunyi kayak cetuk-cetuk gitu dok. Oke. Itu kayak penyebabnya apa ya dok? Bunyi cetuk-cetuk gitu ya. Oke. Digerakkan kemana? Ke belakang, depan, atau ke atas? Ke depan, ke atas. Waktu main futsal, kalau main futsal kan kaki nih. Nah, kalau bahunya gerakannya kayak gimana? Itu waktu saya jadi kiper dok. Waktu saya jatuh itu dengan posisi kayak gini. Oh, ada benturan, ada trauma, dan ada tertempel di situ ya. Oke. Nah, oke, terima kasih Mas, silakan duduk.
Kalau yang dikeluhkan itu kan ada riwayat trauma ya. Nah, salah satunya itu bisa mungkin aja kalau ada bunyi keletuk-keletuknya itu mungkin aja ada cedera, entah itu robekan atau entah itu ada avulsi dari tulangnya ya. Jadi karena kan dia ada jatuh dan riwayat benturan. Kemungkinan karena jatuh, benturan, bengkak dan lain sebagainya bisa menyebabkan juga terjadinya impinge ya. Jadi mungkin kita harus lebih melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Nah, setelah ini kita lakukan pemeriksaan, kita coba bersama-sama ya. Oke. Mungkin sudah puas? Terima kasih. Tadi kan kiper ya. Oh, jadi ada gerakan membuka bahu ya. Nah, itu karena ada benturan antara hantaman itu bisa menyebabkan terjadinya inflamasi berulang karena gerakan berulang, juga bisa menyebabkan terjadinya robekan. Jadi robekannya bisa di tendon ototnya maupun di tulangnya atau di bursanya. Nah, untuk shoulder impingement itu kita harus bisa, karena kan kita tahu tadi patologinya ada gerakan berulang, ada trauma dan lain sebagainya, kita harus tahu gejalanya apa. Nah, karena tadi ada penyempitan di area subakromionnya, itu pasti akan menyebabkan nyeri bahu. Nah, akromion letaknya di mana? Di lateral dan di depan. Jadi nyerinya akan terasa di daerah antero dan lateral. Nah, nyerinya itu akan bertambah pada saat kapan? Pada saat kita melakukan elevasi lengan, terutama adalah pada saat dia di 60 derajat sampai 120. Nah, kalau lebih dari itu berarti dia bukan shoulder impingement. Kenapa kok di 60 sampai 120? Karena pada saat di sudut itu terjadi jepitan yang paling terjepit. Jadi ruang subakromialnya yang paling sempit. Nah, akibatnya apa? Kalau dia terjepit, makanya dia akan nyeri, terutama kalau dia tumpu ke sisi yang sakit pada saat yang tidur. Nah, karena nyeri, orangnya lama-lama nggak mau gerak. Kalau nggak mau gerak, ototnya lama-lama akan mengecil. Nah, ototnya mengecil akan terjadi kelemahan. Akibatnya dia akan terjadi gangguan aktivitasnya. Jadi tangannya tidak akan bisa bergerak secara normal. Next. Nah, coba kita lakukan salah satu cara untuk mengetes, untuk memprovokasi apakah terjadi penyempitan sudut dari ruang subakromial itu adalah melakukan spesial test. Spesial test yang bisa kita lakukan adalah yang namanya Hawking impingement test dan Near impingement test. Nah, coba semua boleh berpartner sama temannya, coba perhatikan dulu ya. Nah, pada saat kita melakukan Hawking, tujuannya adalah menjepit ruang subakromial. Nah, posisinya harus abduksi 90 derajat, fleksi elbow 90 derajat, kemudian kita lakukan internal rotasi. Nah, kita lihat di sini ada nyeri atau enggak. Kalau dia ada nyeri di sini berarti dia ada impinge. Nah, untuk memastikan tes kedua kita lakukan namanya tes Near impingement test. Jadi, kita lakukan di sini, kita abduksikan ya. Abduksikan intinya supaya biar terjadi jepitan. Nah, kita juga bisa melakukan tes empty can test. Jadi, posisi tangannya begini semua. Kita putar internal rotasi. Nah, kalau dia ada jepitan akan terasa nyeri di daerah anterolateral. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bisa, dokter. Nah, bisa melakukannya sendiri ya. Oke, next. Shoulder impingement sudah jelas. Jadi intinya adalah patologinya adalah ada jepitan pada ruang subakromial. Nah, caranya untuk tahu ada jepitan atau tidak kita provokasi dengan spesial tesnya. Kalau dia nyeri berarti positif. Nah, kita masuk ke materi kedua yaitu frozen shoulder atau adhesive capsulitis. Nah, frozen shoulder ini adalah gerakan yang terbatas pada sendi bahu. Oke. Ada yang pernah bertemu pasien yang atau mengalami sendiri bahunya tidak bisa digerakkan secara penuh? Belum, dokter. Belum, harusnya masih muda belum ya. Nah, ini salah satu penyakit yang disertai underlying disease. Biasanya sering ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau pada pasien dengan tiroid atau pada pasien-pasien stroke ya. Nah, dia ada yang primer sama yang sekunder. Yang primer itu ya nggak tahu kenapa penyebabnya, pokoknya dia tidak bisa
digerakkan. Kalau yang sekunder biasanya karena ada trauma. Biasanya karena kayak tadi Rivaldi tadi ada trauma, ada keletek-keletek, dia ada gangguan, itu bisa menyebabkan tidak bisa digerakkan secara full. Yang ini dia dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase freezing, frozen, dan thawing. Nah, pada saat fase freezing itu dia nyeri dan tidak bisa bergerak. Nah, setelah dia 2 bulan dia akan berpindah menjadi fase frozen. Pada fase frozen itu nyerinya sudah mulai berkurang, tapi dia tetap terjadi gangguan ruang gerak sendinya. Nah, pada fase thawing nyerinya sudah berkurang, gerakannya sudah bertambah. Nah, untuk bisa mencapai fase freezing, frozen, dan thawing itu kurang lebih butuh waktu 1 tahun. Paling cepat ya, 8 bulan atau 1 tahun. Nah, patofisiologinya pada frozen shoulder ini ada 3 hal utama yang dicurigai. Jadi adanya hipertrofik dari sinovitisnya. Jadi dari cairan sendi bahunya tadi terjadi infeksi atau sinovitis, atau ada titik trigger point pada otot-otot subscapularis yang digunakan untuk internal rotasi. Jadi dia mengganggu kinerja dari saraf simpatetik sehingga menyebabkan terjadinya hipoksia pada jaringan. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya perlengketan atau fibrosis lokal pada sendi bahu. Nah, juga bisa terjadi pada orang-orang stroke. Nanti kalian kalau ketemu pasien-pasien di klinis pasti ketemu pasien stroke. Nah, pasien stroke biasanya karena kaku, karena spastis, dia tidak bergerak, imobilisasi lama akan menjadi frozen shoulder. Dan dia akan bertambah menjadi keluhan nyeri bahu. Atau ada yang satu lagi ialah adanya proliferasi dari fibroblast sehingga mioblasnya ini akan menjadi tidak aktif lagi atau lengket sehingga menyebabkan terjadinya imobilisasi dari shoulder. Jadi tadi ya ada fase apa tadi, fase pertama fase freezing, fase kedua frozen, fase ketiga adalah thawing. Kita lihat ya pada frozen shoulder ini tadi ada primer sama sekunder. Nah, intinya adalah bisa terjadi inflamasi atau tanpa inflamasi. Tapi ujung-ujungnya semuanya akan menyebabkan nyeri bahu dan akan menyebabkan kekakuan bahu. Nah, di sini adalah nanti tugasnya kita sebagai fisioterapi untuk membantu pasien untuk bisa kita mengetahui patologinya ini untuk bisa memberikan terapi yang tepat. Jadi kalau dia inflamasi, nanti kita memberikan modalitas apa yang bisa mengurangi inflamasinya. Kalau non-inflamasi berarti kita memberikan terapi geraknya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Oke, jadi untuk patofisiologinya frozen shoulder sudah paham semua? Sudah. Oke, kita ulang bersama-sama ya. Patofisiologi yang pertama yaitu karena Hipertrofi inflammatory sinovitis. Patologi yang kedua Trigger point pada supraspinalis. Yang ketiga komplikasi imobilisasi. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Waktu kita sudah habis. Sebelum menutup kuliah pada hari ini, kita coba dengan post-test ulang ya. Tadi soalnya kita kerjakan lagi, boleh ngambil kertas lagi. Kuliah pada pagi hari ini bisa kita akhiri. Nah, buat teman-teman setelah ini boleh mengerjakan post-test yang sudah selesai, boleh langsung mengumpulkan dan langsung meninggalkan kelas. Terima kasih. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Pagi dokter. Demikian pemaparan saya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.